Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan Fakultas Kesehatan Masyarakat pada PKM Penelitian OIM UI 2020. Sebelumnya, izinkanlah terlebih dahulu untuk kami memperkenalkan diri. Tim kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Syifa Utami, dari Kesehatan Masyarakat 2018. Kemudian ada Ella Febriana, dari Kesehatan Masyarakat 2018. Dan yang terakhir ada Mida Arafina Nurdita dari Kesehatan Lingkungan 2018. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Teman Wangi atau Sintesis Kemangi dan Bawang Putih sebagai alternatif menolak Aedes aegypti. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit menular dengan angka morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi di Indonesia, sekitar lebih dari 2%. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Pada tahun 2016 terjadi sebesar 201.885 kasus. Tahun 2017 dan 2018 sekitar 60.000 kasus. Terjadi penurunan, tetapi 2019 kembali menaik yaitu sekitar 112.000 kasus. Kementerian Kesehatan mencatat sudah ada 14.716 kasus pada bulan Maret 2020. Diperkirakan puncaknya DBD adalah bulan Maret, namun hingga bulan Juli ternyata masih terjadi peningkatan kasus yang cukup besar dengan total 71.633 kasus. Angka tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan karena saat ini Indonesia sedang mengalami atau sedang menangani masalah pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan menghimbau kepada masyarakat untuk aktif melakukan pencegahan penularan DBD. Dalam skala rumah tangga, penolakan nyamuk atau penanganan nyamuk ini bisa menggunakan insektisida rumah tangga. Biasanya insektisida ini berbahan dasar kimia dan biasanya terkandung DEET. DEET ini bekerja dengan cara memanipulasi bahan kimia yang menarik serangga untuk menggigit, sehingga nyamuk tidak dapat mendeteksi keberadaan manusia secara maksimal. Sayangnya, penggunaan DEET ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus atau jangka panjang karena DEET ini memiliki efek samping untuk kesehatan sehingga bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Maka dari itu, diperlukan inovasi berupa insektisida berbahan alami yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Kami memberikan solusi dengan membuat bioinsektisida dari bahan alami yang mengandung bahan kimia atau bioaktif seperti daun kemangi dan bawang putih. Bioinsektisida tersebut toksik terhadap serangga namun mudah terurai di alam dan juga aman bagi kesehatan manusia jika dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang. Pada apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tim kami memilih untuk menggunakan tanaman kemangi dan bawang putih sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Tanaman kemangi merupakan tanaman yang memiliki aroma cukup khas dan biasa dikonsumsi sebagai lalapan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Secara turun-temurun, sebenarnya kemangi telah banyak digunakan sebagai tanaman herbal karena memiliki efek terapeutik. Berdasarkan studi fitokimia terdahulu, ditemukan berbagai macam kandungan dalam kemangi, seperti adanya kandungan flavonoid, saponin, dan tanin. Flavonoid ini merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan, dan pada nyamuk dia dapat bertindak sebagai racun pernafasan, di mana dia dapat menghambat sistem pernafasan pada nyamuk. Kemudian, kandungan yang kedua yaitu adanya kandungan saponin. Saponin ini dapat bertindak sebagai racun perut pada serangga, dan dapat membunuh larva nyamuk. Dan yang terakhir yaitu adanya kandungan tanin. Tanin ini merupakan zat antioksidan yang terdapat pada kemangi. Nah, selain itu ternyata di dalam kemangi juga terdapat minyak katsiri yang terkandung pada daunnya. Minyak katsiri daun kemangi ini yang menyebabkan aroma yang khas itu pada kemangi, dan aroma tersebut tidak disukai oleh nyamuk. Minyak katsiri dapat menghambat reseptor penciuman nyamuk karena adanya kandungan eugenol dan isoeugenol. Bahan kedua yang kami gunakan yaitu bawang putih. Bawang putih berasal dari golongan umbi-umbian yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan biasa digunakan sebagai bumbu penyedap alami. Tapi sebenarnya dalam bawang putih juga terdapat berbagai kandungan aktif yang dapat digunakan untuk membuat repelen alami, seperti adanya kandungan alisin, alin, dan flavonoid.
di mana kandungan alisin dan alin ini dia dapat bertindak sebagai zat antimikroba yang mana dapat menghambat pertumbuhan pada larva nyamuk. Kemudian dalam bawang putih juga terdapat kandungan flavonoid. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa flavonoid merupakan racun pada serangga yang dapat menghambat reseptor penciuman pada serangga. Lihat potensi yang ada pada kandungan bawang putih dan daun kemangi, kami berharap keduanya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam pengendalian faktor nyamuk yang aman dan ramah lingkungan. Nah, berikut merupakan tahapan dari penelitian kami. Yang pertama yaitu dilakukan pengumpulan alat dan bahan. Kemudian dilanjutkan pada pembuatan ekstrak bawang putih. Setelah itu dilakukan pembuatan ekstrak daun kemangi. Dari kedua ekstrak tersebut kemudian dicampur hingga terbentuklah campuran ekstrak bawang putih dan daun kemangi. Nah, setelah itu, setelah tercampur ekstrak dengan merata, kemudian dilakukan uji efektivitas lakukan perlakuan. Dan di akhir kita juga akan melakukan analisis pengaruh kombinasi ekstrak terhadap aktivitas nyamuk Aedes aegypti. Nah, berikut merupakan teknik pengumpulan data dari penelitian kami, dimulai dari tahapan ekstraksi bahan, pembuatan larutan, hingga uji larutan. Variabel penelitiannya adalah jenis nyamuk Aedes aegypti sebagai variabel kontrol, lalu konsentrasi ekstrak bawang putih dan daun kemangi yaitu 0%, 20%, 30%, dan 40% sebagai variabel bebas, dan aktivitas nyamuk Aedes aegypti sebagai variabel terikat. Nah, lanjut, tabel ini menjelaskan bagaimana teknik pengumpulan data dari penelitian kami. Ada berbagai tahapan yang dilihat, yaitu pada tahap ekstraksi bahan, kemudian tahap pembuatan larutan, hingga tahap uji larutan. Pada tahap ekstraksi bahan, indikator pencapaiannya yaitu komposisi sampel sesuai dan tercampur secara sempurna. Kemudian diharapkan adanya luaran terbentuk ekstrak kental dari bahan yang telah digunakan. Kemudian pada tahap pembuatan larutan, indikator capaian yang diharapkan yaitu komposisi bahan sesuai dan mencapai volume yang diinginkan hingga terbentuknya luaran terbentuk larutan dengan konsentrasi yang telah ditentukan yaitu sebesar 20%, 30%, dan 40%. Kemudian pada tahap uji larutan, kita juga mengharapkan indikator capaiannya yaitu memiliki daya proteksi terhadap nyamuk sebesar 90%. Hingga dihasilkan luarannya, repelen anti nyamuk tersebut memiliki daya proteksi sebesar 90% sampai jam terbang. Nah, berikut merupakan jadwal kegiatan yang kami tetapkan pada penelitian ini. Pada bulan pertama, kami melakukan sebuah persiapan. Pada bulan kedua, kami melakukan pencarian bahan, pembuatan ekstrak, dan uji larutan perlakuan. Pada awal bulan ketiga, kami juga masih melakukan pembuatan ekstrak dan uji larutan perlakuan. Dan pada akhir bulan ketiga, kami melakukan pengolahan data dan analisis data hingga awal bulan keempat. Nah, pada akhir bulan keempat, kami melakukan evaluasi terhadap penelitian ini sehingga kami dapat membuat laporan. Nah, berikut adalah tabel anggaran pengeluaran yang kami butuhkan pada penelitian ini. Penelitian ini kurang lebih menghabiskan biaya sebesar Rp6.745.000 dengan rincian pengeluaran yang pertama untuk perlengkapan menghabiskan sebesar Rp3.890.000, bahan habis pakai sebesar Rp255.000, biaya perjalanan menghabiskan Rp150.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp2.350.000. Sehingga total biaya yang kami perlukan adalah Rp6.745.000. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.